yang insya Allah mari kita sama bermunajat agar dimuliakan di mata Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, mengkelanjuti apa yang telah disampaikan dengan Pak Kades, kita beberapa hari yang lalu pernah diskusi masalah ini. Jadi yang saya tangkap bukan hanya desa ini, karena saya pun juga berdomisili dekat dengan desa ini gitu, di Jati Agung. Nah, saya perhatikan masyarakat selalu bertanya, Pak, kapan saya disemprot? Kapan saya disemprot? Sampai kebingungan kadusnya itu saya perhatikan. Nah, makanya saya terpikir bahwa untuk penyemprotan ini sebenarnya siokianya saya konsultasi juga dengan teman-teman dari kesehatan bahwa bukan berkala, tapi dilakukan setiap harinya kalau bisa. Cuma kan kendalanya memang di bahan. Terus penganggaran untuk bidang 5 hanya sekali setahun ya Pak. Nah, ini yang kendala. Jadi tidak mungkin desa untuk melakukan penyemprotan setiap hari per rumah gitu. Pasti tempat-tempat tertentu saja. Nah, bahkan ada desa yang saya lihat melakukan penyemprotan itu bahkan di jalan. Saya melihat tidak efektif karena memang dimulainya seharusnya dari per rumah gitu. Artinya masyarakat juga ikut sadar bahwa ini kepentingan bukan hanya milik pemerintah desa, pemerintah kecamatan sampai dengan pusat, tapi ini adalah tanggung jawab bersama. Makanya saya untuk mensosialisasi ini dari Yayasan Komunitas Kritis Indonesia ini lebih cenderung menggunakan bahan-bahan yang aman, terus bisa dikembangbiakkan, dibudidayakan bisa gitu. Terus yang kedua gampang didapat dan ini murah gitu. Nah, inilah kita mulai dari bawah, artinya dari per rumah. Dengan hanya 7 lembar daun sirih yang dicuci bersih lalu direbus dengan air 1 liter, ini bisa dipakai 2 hari di rumah untuk keperluan rumah tangga. Artinya dengan ini mereka masyarakat di desa itu bisa melakukan perannya di dalam memerangi COVID-19 ini bersama-sama dengan pemerintah desa. Jadi nanti tidaklah selalu terpaku dengan bantuan dari pemerintah desa, bantuan dari pemerintah kabupaten. Kita juga tahu tidak mungkin kabupaten walaupun nilai NJUP-nya 67 miliar nggak mungkin bisa nyemprot setiap hari per rumah seluruh Lampung Selatan gitu. Dan kegiatan ini juga kami sudah lakukan di 7 kecamatan, termasuk Palas, termasuk Ketibung sudah saya masuk ke sana untuk menceritakan. Dan memang kesulitannya sama kok Pak. 17 kecamatan di Lampung Selatan ini sama kesulitan. Artinya bahan-bahan itu sudah mulai mahal, sudah mulai susah dicari. Terus yang kedua nggak aman karena ada larangan dari WHO sendiri. Nah, bahkan saya sudah memberikan satu link ke Pak Kades. Beberapa desa sudah menggunakan ruangan yang full semprot body itu sudah dipakai. Tapi kalau kita memakai Bioplin atau merek-merek yang memakai zat kimia ini kan tentu akan menimbulkan kekhawatiran orang yang disemprot. Apalagi ketika mau ini bulan Ramadan kan, memakai ruangan seperti itu kalau full body disemprot menggunakan bahan-bahan kimia tentu kan banyak nggak mau. Artinya dengan menggunakan bahan yang seperti ini kita bisa gampang didapat. Kalau memang sudah nanti dibudidayakan, makanya saya sarankan ke Pak Kades kemarin bahwa kalau bisa setelah ini desa menganggarkan untuk melakukan pembudidayaan bersama-sama karena kita nggak tahu COVID-19 ini akan berhenti kapan. Kalau prediksi bulan 5, bulan 6 banyak sekali yang memprediksi, tapi kan kita nggak tahu selesainya kapan. Ya apalagi cerita kedua bahwa pasien yang telah sembuh dari COVID-1 yang daya tahan tubuhnya tidak bagus akan timbul menjadi COVID gelombang kedua yang masa inkubasi 49 hari. Saya udah bagi linknya juga ke Pak Kades kayak gitu. Nah ini yang perlu kita cermati, keterbatasan bahan yang nanti akan habis dan juga memang posisi untuk Bandar Lampung saja sudah zona merah 2 hari yang lalu kan. Artinya tidak menutup kemungkinan akan mulai terinkubasi daerah-daerah lain kan begitu Pak. Nah artinya persiapan kita seperti apa? Yang pertama masyarakat selain untuk memproteksi diri itu, yang kedua adalah dengan pakan ini yang jadi masalah gitu. Karena kan ekonomi mulai goyang nih semua masyarakat. Nah, mulailah ada BLT desa, tapi ini tidak cukup juga kan gitu. Untuk menyetop mereka stay at home sampai dengan lockdown nanti ke depannya. Kalau udah PSBB Lampung Selatan kan seperti itu. Nah, mungkin setelah saya sampaikan seperti ini terus ada sampaian dari Pak Kades, bolehlah kita 10 menit ini diskusi Pak sudah menunggu buka puasa. Silakan Pak. Oh gitu. Iya maksudnya kalau ada tanya jawab boleh nggak Pak? Nggak tahu ada yang mau disampaikan. Belum Pak. Karena memang gampang juga dicari kalau gitu. Saya pikir udah cukup Pak. Kalau caranya ya. Oh, iya. Caranya
langsungnya itu Oh iya. penyampaian kalau untuk Oh iya, daun gampang. sirih. Daun sirih itu 7 lembar cuci bersih. Terus direbus dalam air 1 liter, Pak. Sampai didih ya? Sampai didih aja. Cukup. Nanti kan dia berubah warna sendiri setelah dingin itu, Pak. Jadi sampai dia menggelegar, nanti setelah dingin dia akan berubah warna sendiri. Nah, mungkin nggak harus daun sirihnya masuk seperti ini semua. Nah, kalau untuk pemakai rumah tangga pakai semprotan burung aja, Pak, cukup. Jadi semprot dekat pintu, kayak kita kalau duduk gini kan kursi ini perlu disemprot. Makanya penyemprotan itu dilakukan untuk desinfektan dan hand sanitizer itu bukan seminggu sekali, Pak, tapi setiap hari gitu loh, Pak, setiap saat kalau bisa. Cuma kan kendalanya di bahan ini, ya kan? Nah, bahan itu juga. Dan penyemprotan di desa juga kan saya pikir nggak cukup lah, sekitar 20 liter sehari nggak cukup ya, kalau jalan sampai kesemprot semua itu. Nggak cukup ya, Pak? Cukup. Karena Pak Ison saya tanya itu sekitar 45 liter Pak, sehari. Kan jalan juga ya. Iya, karena jalan 24 jam. Nah, jadi saya pikir hal-hal seperti itu kalau kita gunakan yang bahan kimia, yang pertama rata-rata pemilik mobil itu kan nggak mau turun, Pak. Kalau mobil yang disemprot apalah faedahnya, kan gitu ya, Pak. Yang berbahaya ini kan di dalam mobil ini kalau ada mobil pendatang. Nah, artinya nanti di sebelah ruang penyemprotan untuk jalan itu disediakan juga penumpangnya harus turun, Pak, gitu, disemprot juga sekali. Tapi kalau menggunakan daun sirih dijelaskan, saya pikir mau lah rata-rata untuk kenyamanan bersama, atau minimal masuk ke rumah balai desa atau ke rumah sini kan, ini kan banyak tamu gitu. Karena akan butuh puluhan liter, Pak, satu hari. Sementara kita udah tahu kalau alkohol aja 1 liter udah 300.000 sekarang ini. Itu barangnya nggak ada, tapi nggak ada. Terpaksa kita menggunakan salah satunya Baiklin kan. Apa iya orang mau disemprot sama Baiklin? Nggak mungkin gitu, Pak. Makanya saya lebih menawarkan untuk rata-rata nolak. Iya. Jadi kita dari Yayasan Komunitas Kertis Indonesia keliling di 7 kecamatan ini, untuk sampai saat ini berarti masih 7 kecamatan, Pak, ya, karena masih Jatiagung ya masuknya. Jadi kami bukan berjualan, Pak, tapi memberikan edukasi. Artinya kalau edukasi ini kan Bapak bisa pakai seumur hidup kan, gitu. Selagi daun sirihnya ada dan memang selagi diperlukan. Gitu. Ternyata tidak susah kok, bahannya ada di sini. Saya pikir tidak susah ya di sini, Pak. Enggak susah. Bahan seperti ini ya nggak susah, Pak. Kalaupun memang susah kan nanti bisa dibudidayakan, 2 bulan ke depan akan tumbuh dia. Ini misalkan ini habis seperti ini, Pak ya. Ini nggak berubah warna atau bau lain gitu nggak? Makanya jangan lebih, kalau untuk pemakaian di rumah sebaiknya jangan lebih dari 2 hari, Pak. 2 hari ya. Iya, karena kan nanti fermentasi dia. Kalau sebanyak ini kan karena tamu Pak Gayut mungkin kan banyak. Ini basi atau berubah. Pernah kan saya kemarin, Pak, istri saya rebus. Inilah, cuman ditaruh untuk ini aja, berubah dia warna. Iya, makanya jangan lebih dari 2 hari, Pak. Karena fermentasi jatuhnya. Kalau fermentasi kan menimbulkan efek. Tapi kalau kena tubuh masih aman dia, Pak. Asal jangan keminum dia. Gitu. Kadang kan karena ini aman diminum, setelah direbus biasanya kan orang nyoba-nyoba setelah 3 hari diminum gitu. Jangan, Pak. Itu nggak kita sarankan. Gitu. Lebih cenderung dipakai saja. Tapi kalaupun nanti terkena kulit kayaknya nggak iritasi, saya udah coba. Enggak. Ini nggak iritasi. Yang penting jangan diminum, Pak. Terkena mata aja masih aman kok ini. Nah, ini kan bahan alternatif, Pak. Ketika nanti suatu saat masyarakat akan disudutkan mau beli beras atau mau beli hand sanitizer gitu. Ini kan akan disudutkan suatu saat. Dia nggak nyemprot di rumah berbahaya, tapi dia mau nyemprot berasnya nggak ada gitu loh, Pak, di rumah. Ini jadi kendala. Karena bantuan pemerintah juga nggak cukup seluruh masyarakat Indonesia untuk membeli itu kan. Bisa disarankan nanti kan teman-teman dari Pamung, saya berharap kalau yang kardus bisa regenerasi ke RT-nya untuk menyarankan semua warga menanam bersama-sama. Mau sebanyak-banyak loh, Pak, 1 atau 2 polybag aja cukup lah, ya kan. Yang penting setiap hari dia ketika merebus ada bahannya. Saya rasa minta aja pun juga nggak mungkin dipersulit lah kalau di desa ya. Bibitnya? Enggak, maksudnya kalau daunnya. Oh, maaf, banyak tempat toko banyak itu. Maka dari itu ya buat rekan-rekan
benar apa yang disampaikan oleh Pak Ade tadi bahwasanya daun sirih memang ada beberapa titik warga kita yang punya. Karena kakak kita ini sekitar 1.700-an. Setelah ini besar harapan dari kami, ya besar harapan dari saya setelah ada edukasi dari beliau, dari Pak Edi bahwasanya kenapa kita nggak budidaya sendiri gitu loh. Nah untuk setelah ini budidaya sendiri makanya saya punya inisiatif mengundang dari rekan-rekan, ya harapan saya rekan-rekan Kado semua itu juga hadir untuk mengembangkan. Kalau di tempat saya nggak ada saya daun sirih, saya minta dari tetangga. Kemarin aja saya minta bawain Pak Edi, kemarin makanya ada kemarin Pak Edi ini datang bawa daun sirih. Makanya setelah ini saya mengharapkan juga kan bisa juga dianggarkan di dana desa, yaitu apa, dengan melalui program cegah COVID-19. Apa ya, nggak banyak anggarannya, semuanya nih melalui padat karya. Apa yang disampaikan kakak beliau kan pernah menjadi pendamping desa juga, padat karya. Ya udah kita padat karyakan satu polybag, taruhlah dianggarkan apa 2.000 perak, apa 3.000 perak, kita kasihkan lagi ke warga kita untuk nanam sirih. Jadi ini jangkau panjang. Ya, harapan saya ini jangka panjang. Jadi jangan ini kita berpikir ini hanya sekejap. Makanya terus apa 2.000 3.000 itu masyarakat kita yang beli, jangan. Kita ini berbuat untuk masyarakat, ya kita anggarkan di dana desa. Kalau satu ini anggaplah 3.000 ya Pak Edi ya, anggaplah 3.000. Kalau 1.000 kakak baru 3 juta, ya kita bagikan aja ke masyarakat. Nah, salah satu program dari cegah corona yang masuk akal, itu loh besar harapan saya ya. Jadi kita banyak kegiatan. Jadi 2 bulan ke depan masyarakat sudah punya bahan untuk hand sanitizer dan desinfektan di rumah masing-masing gitu. Setelah 2 bulan. Ini kan luar biasa. Daripada kita bagiin baik clean satu-satu kan. Kapan? Karena perusahaan-perusahaan itu sudah mulai nggak beroperasi sekarang. Sampurna 500 orang sudah diberhentikan PHK semua karena 107 orang sudah kena COVID kan, tertular. Nah perusahaan-perusahaan yang ada pegawai orang banyak yang mencapai ratusan orang pasti akan mulai dinonaktifkan gitu. Nah ini 2 bulan ke depan ini sudah jadi senjata di rumah Pak. Artinya desa bukan tidak perlu melakukan penyemprotan, tapi tidak urgen banget melakukan penyemprotan di rumah-rumah masing-masing, sehingga masyarakat tuh nyemprot masing-masing loh Pak. Bayangkan 2 bulan ke depan. Bulan ini yang minta-minta dulu lah ya, mohon yang punya pohon sirih jangan jual beli nanti jatuhnya. Penyakit di Indonesia susah sih, kalau bakal ini mahal kan, kayak masker kan mulai naik harganya ya. Mohon teman-teman di dusun nanti memfasilitasi agar jangan terjadi jual beli gitu loh. Itu aja ya, khawatirnya jual beli. Bahkan di Ketapang itu, di desa Ketapang itu sudah menjadi UMKM masyarakat loh Pak. Setelah saya mensosialisasi ini, mereka jual satu jerigen itu 25.000. 20 liter, 5 liter. 5 liter, iya. Mereka jual. Kan ada masyarakat yang males buat sih. Kalau daripada nanam udah beli aja 25.000 gampang itu kan. Ada juga yang seperti itu Pak. Ini bisa jadi UMKM Pak ke depan. Jadi masyarakat daripada nganggur di rumah stay at home kan, dia buat ini, dia jual gitu karena dia punya daun sirih, kan tidak salah. Karena ada jasanya untuk memasak air daun sirih itu kan, gitu. Bisa juga. Kerjasama sama BUMDes malah sih gitu. Logonya BUMDes kan, nah, gitu. Kenapa enggak? Jadi nggak ada campurannya ya Pak ya, cuma Langsung aja Pak. apa dikasih serai apa Itu terserah Pak. Kalau serai juga kan tidak berbahaya bahannya. Tapi yang linknya baru saya dapat ini sama apa namanya, blimbing itu apa, Pak? Nah, sama jeruk nipis. Cuman ini kan bahan-bahan seperti ini gampang dimonopoli Pak. Karena kan sifatnya bisa dihitung kiloan kan. Kalau kayaknya belum wajarnya lah jual beli daun sirih ini kan belum ada sih Pak ya. Tidak ada. Belum ada. Belum malah Dan jual beli mereka. Nah, itu jadi kendala di situ. Khawatirnya dimonopoli Pak. Tahu-tahu hilang aja di pasar belimbing ulu sama jeruk nipis ini kan. Tapi kalau daun sirih, siapa sih yang mau beliin daun sirih
seluruh Karangrejo kan nggak ada sih gitu. Saya pikir nggak mungkin lah. Ini yang nggak bisa dimonopoli. Saya pikir. Sebenarnya semua udah tahu Pak. Tinggal kita mensugestinya aja Pak. Yang susah kan? Sugestinya yang susah. Ibu-ibu udah nggak ragu lah masalah ini kan. Ibu-ibu yang di rumah kan pasti nggak ragu masalah daun sirih kan. Cuman meyakinkan masyarakat bahwa ini efektif. Ada linknya, udah saya kirim ke Pak Kades. Nanti tinggal dibagi di share aja sih ke masyarakat. Sudah saya kirim di grup tentang dosen dari UGM Ya, melakukan penelitian tentang air rebusan daun sirih. Ya, itu dari UGM. Jadi kalau memang itu salah ya nggak mungkin lah itu sampai di share yang seperti itu. Dan Ya. YouTube ada kok Pak. Ada link di YouTube udah sebar. Jadi nggak usah ragu Pak. Ini obat dari nenek moyang kita dulu. Sekarang ini tinggal kita meyakinkan keluarga kita, meyakinkan tetangga kita, teman-teman dari pamung desa ini dan perangkat desa. Saya pikir tugas kita bersama lah meyakinkan. Nanti kalau ini sudah berjalan, paling kan meyakinkan sebulan aja cukup sih ya. Nah, setelah 1 bulan desa udah tenang, udah nggak gerasa gerusuk Pak, kapan disemprot Pak, kapan disemprot. Pasti ada pertanyaan seperti itu kan yang kadus ini pasti. Ya, pastilah RT, apalagi RT itu luar biasa ditanya-tanyain bolak-balik. Di desa saya kan bolak-balik ditanyain. Kadang lagi duduk Pak, kapan kami disemprot? Wah, bingung juga Pak kadusnya saya lihat itu jawabnya kan. Makanya ini kedepannya akan menjadi solusi. 2 bulan ke depan Desa Karangrejo masyarakat sudah berperan sepenuhnya melawan COVID-19. Gitu Pak. Mudah-mudahan. Nah, oke. Ya, jadi itu besar harapan saya sebagai kepala desa senantiasa menggugah dari rekan-rekan. Saya tidak ada maksud pencitraan, tidak. Ini ayo kita bareng-bareng untuk belajar, ya. Belajar kita punya tanggung jawab sesuai dengan porsi kita. Ya, kita tanggung jawab melalui hal yang kecil sepele seperti ini yang saya yakin saya sendiri aja melupakan. Ternyata padahal di awal bulan 1 itu ibunya juga sudah punya edukasi seperti ini. Cuma saya sendiri tidak percaya. Setelah hari ke hari memakai bahan kimia, ya tentu kemarin-kemarin dari rekan-rekan kadus sendiri yang melakukan pembiayaan itu sudah pasrah. Beli bahan A, beli bahan B, kita mengalami kekurangan Pak Edi. Jadi akhirnya lambat laun ya karena semua pembiayaan, ya kita namanya pembiayaan, ekonomi kita terbatas, akhirnya kita menyerah. Setelah kita menyerah di akhir-akhir ini Bandar Lampung sudah zona merah. Semalam kabar dari berita bahwasannya Jati Agung juga sudah ada. Ya, makanya ya mau nggak mau kita harus tanggap beneran. Maka dari itu ya kita ada dana desa. Kita bisa memanfaatkan itu, bukan memanfaatkan untuk hal yang tidak bermanfaat, tapi memanfaatkan situasi ini dengan memanfaatkan anggaran yang ada melalui program dana desa yang masuk akal, yang faktanya ada. Kayak salah satunya telah saya sampaikan, yakni kayak kita produksi ini masker. Kita ada tukang jahit Mbak Umi yang kerja di balai desa. Beliau kemarin ibunya juga sudah beli kain Mbak ini untuk ini, untuk lambat laun kita ini kan mungkin nanti saya suruh ibunya untuk kalau Mbak Umi kerepotan suruh nyari bantu teman untuk gunting untuk apa biar cepat distribusi karena sebentar lagi lebaran. Dan yang lebih positif lagi ya ini melalui daun sirih ya. Makanya daun sirih mungkin kita mandangnya daun sirih gampang kayak saya tadi diterima juga kata Pak Edi, tempatnya ugo banyak. Tapi nanti kalau kita satu terima nyerang Pak ugo semua habis. Ya. Nah, makanya yang dipakai daunnya, batangnya kan tersisa itu. Nah, makanya kemarin ini aja dibawain Pak Edi nih. Ya, kita pakai polybag, ya, kita pakai polybag isi tanah, batangnya itu tanam. Ibunya di belakang itu nanam sebulan sudah jalar kok. Bos nangis. Ya, sebulan. Nah, nanti kita bagikan ke rumah warga masing-masing. Nah, nanti Pak Suko bisa menganggarkan satu polybag ini 2.000 apa 3.000 itu tadi. Gak apa-apa kita ngumpul. Nah, kita bagikan, kita distribusikan untuk apa? Bagi daun sirih. Mungkin gitu ya Pak Edi ya.
Nah, kita bagikan daun sirih, bibit daun sirih biar ditanam. Sembari ya kita ngobrol apa sih manfaatnya. Ya kalau semoga corona ini segera pergi. Daun sirih bisa buat nginang, bisa buat direbus untuk ibu-ibunya biar nambah antis. Ya, nambah ini ya, nambah itu ya Pak Untung ya. Nah itu jadi manfaat daun sirih jangka panjang. Kita memandangnya sepele ada, tapi insya Allah. Dan apa yang saya sampaikan ini mungkin yang disampaikan oleh beliau, yakin kita beliau memberi edukasi biar sugesti atau angan-angan pikiran kita mecah. Dan faktanya apa? Yaitu semua bisa kita lakukan. Nggak ada yang nggak bisa kita lakukan. Mungkin ada yang perlu ini kan berkaitan dengan ini lagi. Rekan-rekan sembari nunggu masih setengah jam lagi. Apalagi daun sirih ini ada 3 yang bisa kan dipakai. 7 lembar ya, 7 lembar. Terus sedikit 1 liter. Nah 1 liter itu kegunaannya itu berapa ini? 2 hari. Enggak, maksudnya berapa banyak liter air untuk kalau di penyemprotan itu? Oh, dia jangan dicampur lagi Pak, langsung aja. Oh berarti itu 7 lembar dicampur 1 liter langsung Iya. disemprot gitu? Iya, jadi makanya dimasukin semprotan burung aja Pak. itu yang rumah, Kan untuk maksudnya yang pemakaian rumah rumah. Anas ya. Kalau untuk kebutuhan nanti di desa ya akumulasi aja. Berapa liter kebutuhannya? Itu kalau tangki itu kan 15 liter. 15 liter berarti kan 7, 1 liter 7 ya, 7 lembar ya. 105. 7 kali 15. 105. Iya, 105 lembar. Itu 7 lembar ya. 1 tangkinya. Kali Kan- berapa tangki gitu loh kan. Itu kan udah pemakaian, maksudnya pemakaian desa. Iya. Tapi kalau rumah disarankan hanya 1 liter dulu Pak. Semprotan burung itulah Iya. ya. Soalnya khawatirnya kalau lebih dari 2 hari kan fermentasi dia. Fermentasi Pak. Kadang ada warga desa itu nyoba-nyoba, kalau saya minum gimana setelah 2 hari? Nah ini yang agak repot itu. Tapi diminum juga kayaknya ya nggak berbahaya Pak ya? Kalau masih 1-2 hari Pak, kalau lebih jangan Pak. Dan itu merambang mata juga bagus Pak. Iya makanya, jadi udah nggak ragu lah kita kan ketika. Ini juga bukan mata. Iya, kalau moto itu Jadi alternatif yang saya pilih daun ini, kenapa daun ini? Satu nggak bisa di monopoli ya. Nggak akan ada terjadi jual beli daun sirih 1 kilo berapa, nggak akan terjadi. Itu ada 3 ya Pak ya. Iya ada daun sirih Varian. merah bisa, Merah, daun sirih ini putih bisa. ya. Sama yang kecil-kecil itu daunnya. Iya. Apa namanya? Cina ya, daun sirih Cina ya. Kan. Ya merah putih Pak ya. Iya pokoknya Hijau ya. yang ada yang kecil-kecil itu.